Hai, kalian lagi dengerin Garasi Kata Kita. Stay tune terus ya bareng kita. Hai semuanya, kita kembali lagi di Garasi Kata Kita. Nah, hari ini seperti biasa ya, aku nggak sendirian tapi juga ditemani satu host yang kece seperti biasanya. Siapa lagi kalau bukan Yudis. Ya, Hai halo, Yudis. halo semuanya. Kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu tentang arti memaafkan. Wah, ini Dalam ya. Siap-siap. dalam banget lah. Sering ya kita itu dalam hidup ini mengalami sesuatu yang mungkin kurang mengenakan hati, Ya, pasti. bikin kecewa, bikin sedih. Nah, wajar lah kalau misalkan kadang kita awalnya itu merasa kalau wah dia kok menyebalkan ya, dia kok nggak baik ya sama kita. Tapi Ya. sebenarnya kalau dipikir lebih jauh, sebenarnya memaafkan itu sangat penting. Karena apa? Pastinya biar jadi damai, terus kitanya tuh juga lega gitu loh. Jadi kan kita bisa berteman dengan orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Nah, kita juga hari ini nggak berdua aja ya. Ya, Kita juga benar-benar. kedatangan tamu lagi nih. Nah, biasanya kan tamu kita cewek nih ya. Nah, sekarang tamu kita cowok. Ini dia, Stefan. Halo, Stefan. Ya, halo semuanya. Iya. Wih, Silakan kamu perkenalkan diri dulu, singkat aja ya. Ya, baik. Oke. Perkenalkan semuanya bagi para pendengar setia Garasi Kata Kita. Namaku Stefan Halim. Bisa dipanggil Stefan, bisa dipanggil juga Halim. Aku sendiri saat ini masih bekerja di perusahaan konsultan ISO dan juga sambil mengerjakan podcast seperti kedua MC kita ini ya, para pendengar. Jadi jangan lupa di follow juga Halim's Class podcastnya. wih, mantap. Wah, iya ya. Punya podcast. Perkenalan sekalian promosi. Gak apa-apa, coy. Iya dong. Apa? Iya boleh, dong. boleh lah, boleh. Nah, kan aku kan sebenarnya sama Stefan ini juga teman zaman SMA. Bos, Aku apa yang gak juga kenal sendiri nih buat ini? makanya kenalan dong. Nah, jadi singkat cerita, aku itu selama SMA itu kan sudah kenal dia dari kelas 10, 11, 12. Nah, dari semua kejadian nih ya Stefan ya, ada nggak sih satu hal yang mungkin membuat kamu tuh kecewa, sedih, dan berlangsung dengan durasi waktu yang cukup lama? Ada nggak? Kalau untuk kejadian yang membuat aku sedih dulu, ya aku pernah mengalami semasa dulu SMA itu pernah mengalami suatu perundungan gitu sama teman-teman yang lain. Nah, itu Oke, adalah terus? kejadian yang buat aku tidak bisa berkembang gitu loh secara baik secara mental ataupun secara kepribadian. Dan waktu itu juga susah untuk memaafkan dan aku pun tentunya sakit hati pastinya ya kalau digituin. Dan untungnya pada waktu itu aku masih punya teman-teman ya seperti salah satu MC kita ini, Bro Wen sama beberapa teman yang lain yang masih care sama diriku. Nah, waktu itu kejadiannya memang kebanyakan secara verbal, tapi itu merupakan hal yang menyakitkan bagiku. Tak jarang juga kadang ya dikerjani, digodani, tapi bagi sebagian orang itu kan juga merasa tidak nyaman juga bro gitu tuh. Kadang juga ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman seperti itu. Itu tergantung orangnya juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi kamu juga pernah mengalami perundungan ya, atau yang sering kita kenal dengan istilah bullying. Oh ya, bullying. Nah, benar-benar. Nah, jadi aku juga pernah sih melihat si Stefan ini pernah dibully habis-habisan waktu itu. Nah, cuman ya aku sempat mikir sih, apa yang ada di pikiran Stefan gitu, mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan sama sekali seperti itu. Tapi dia juga, kalau aku amati sih jujur aja si Stefan ini jarang banget buat membalas mereka. Dia cenderung buat diam, buat ya udahlah, lupain aja, mungkin gitu ya. Bener nggak Stefan? Ya benar sekali bro. Jadi memang aku kebanyakan masa dulu itu seringnya memendam gitu. Memendam perasaan, memendam keluh kesahku, dan aku juga jarang sekali cerita ke orang-orang kecuali dengan orang-orang yang dekat sama aku termasuk Bro Wen dan juga beberapa teman yang lain yang dekat juga tentunya. Dan aku waktu itu
cenderung berkecamuk pikiranku. Jadi pengen balas mereka dengan cara yang ekstrim seperti mungkin menyakiti dengan secara perlahan. Jadi seolah-olah kayak psikopat dulu aku waktu itu. Cuma kembali lagi kita harus belajar memaafkan orang-orang yang tentunya menyakiti kita, yang tentunya pernah berbuat salah terhadap kita, karena memaafkan itu memang nanti akan membuat berkat kita mengalir dengan sendirinya, entah itu dalam pekerjaan, dalam percintaan, dan juga dalam usaha-usaha kita, seperti itu. Amin, amin, amin. Amin, Betul amin. banget sih. Di era yang seperti ini, mungkin jelas banget sih, maksudnya orang-orang yang mungkin mengalami kejadian yang mungkin serupa dengan yang dialami Stefan, itu mereka merespon dengan melakukan hal yang sama pada pelakunya gitu. Kayak membalas lagi pelaku Ya. bullying itu. Jadi circle pembalasan gitu ya. Iya, betul, Itu. betul. Nah, Iya, betul. aku mau tanya juga nih, selama kamu pernah dibully itu, apakah hal itu membuat akademismu juga menurun? Atau malah justru hal itu juga nggak mempengaruhi akademismu? Gimana, Stefan? Sebenarnya selama dulu dirundung seperti itu, aku tidak terlalu bermasalah dengan akademisku. Jadi aku malah fine-fine aja. Jadi nilainya tetap stabil, tetap naik. Bahkan juga ya juga sempat kayak kayak les-lesan sama teman-teman yang lainnya juga. Iya, betul banget sih itu ya. Maksudnya ya sesuai dengan yang sempat kita singgung pada episode 4 kemarin ya, Dis ya. Seseorang yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan itu memang sebaiknya itu nggak membalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan, kesuksesan yang bisa diraih. Jadi kita juga tidak membuat hal yang sama dengan pelaku itu gitu. Nah, terus ini Steph, kan kamu pasti kalau waktu dibully itu kan pernah ngerasa kayak sebel, terus ngerasa kayak menganggap hidupmu nggak berguna lagi gitu, pernah nggak? Sejauh ini aku nggak pernah menganggap itu nggak berguna, karena aku percaya pada waktu aku dulu dirundung seperti itu, aku percaya aku tuh berharga di mata Tuhan gitu loh, bro. Jadi aku nggak seburuk itu. Dan waktu itu memang aku masih labil ya emosinya, masih SMA. Jadi kan cenderung yang seperti yang aku katain tadi, cenderung pengen bales tapi nggak bisa, berkecamuk di pikiran. Tapi sejauh ini tidak pernah sih aku menganggap diriku tidak berharga. Aku selalu berharga di mata Tuhan, seperti itu. Amin, amin. Bagus. Oke. Nah, waktu itu Steph, kan aku juga tahu ya, kamu itu mendapat nilai yang bisa dibilang baik juga sih. Kalau aku lihat di ulangan, di latihan, ada nggak sih hal lain yang membuat kamu bisa tetap semangat gitu menghadapi situasimu yang saat itu sangat nggak mengenakan? Jadi gini, waktu aku dulu dirundung, aku tetap semangat. Yang membuat aku semangat itu adalah keluarga pastinya. Karena aku tidak ingin mengecewakan mereka. Selama aku bisa sekolah dengan baik, bisa lulus dengan ya nilai yang bisa dibilang baik tapi tidak terlalu baik-baik amat, itu juga menjadi berkat dan juga kesenangan bagi mereka. Dan selain itu yang membuat aku kuat juga adalah ya teman-teman yang mendukungku itu, yang selalu memberiku semangat, yang masih pro terhadap diriku, dan juga yang pastinya adalah keyakinan terhadap diri sendiri. Keyakinan kalau kamu suatu saat akan bisa berubah. Keyakinan dalam diri kalau kamu tuh kedepannya tidak digitukan lagi. Dan kamu punya karisma, punya suatu kebijaksanaan yang lebih baik. Begitu, bro. Okay. Kalau misalkan selama kamu dirundung itu, kamu cerita nggak sih sama orang tua? Kamu cerita nggak? Atau kamu justru diam? Ada beberapa yang bisa aku ceritakan, ada beberapa yang aku cuma diem saja gitu, karena memang terkadang takut. Nah, untuk yang aku ceritakan, aku menceritakan hal-hal yang kecil aja, yang tidak terlalu sampai ekstrim gitu, kata-kata yang dikatakan pada waktu membuli dulu. Dan aku tidak terlalu menceritakan hal-hal yang ekstrim, karena aku takut orang tuaku tuh pikiran gitu. Orang tuaku pikiran, nanti malah mereka stres di kerjaan, malah kan ya juga kasihan. Iya. Terus reaksinya gimana tuh orang tuamu kalau mau cerita gitu tentang dibully? Oh ya, kaget waktu itu, kaget ya. Terus berusaha pengen kayak ini ngubungin guru, pengen ini diusut dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka sendiri juga belum bisa, karena memang faktor kerjaannya juga mereka banyak juga di kantor, dan ya otomatis aku harus kayak mandiri dalam hal
membenahi mentalku, membenahi diriku sendiri waktu itu. Tapi kayak orang Jadi seperti itu sih, orang bro. tuamu kayak ngasih masukan gitu deh, kayak ngasih apa ya? Kayak Iya, mereka ngasih masukan masukannya gitu. cenderung kayak tidak usah bales. Yang penting Tuhan membales Iya. nanti di kemudian hari. Saat ini direndahkan, nanti kamu ditinggikan oleh Tuhan Siap. ke depannya. Amin. Amin, Nah, pasti seperti itu. percaya. Nah, dari semua ini ya, maksudnya kan walaupun kamu dibully tapi banyak teman-teman yang masih mendukung kamu, terus orang tuamu juga mendukung. Nah, di balik ini semua pasti ada perasaan yang tadi nyambung sama tema kita ya, memaafkan. Nah, selama 3 tahun di SMA itu, apakah kamu dalam hal memaafkan mereka itu mudah atau butuh proses yang lama? Wah, kalau itu butuh proses yang lama, bro. Jadi tidak semudah itu. Kadang tuh masih kadang teringat gitu loh, teringat, membekas gitu. Kalau pas kadang lagi dibilangin atau dimarahi orang gitu, kadang kalau ada yang sedikit-sedikit persis gitu, kadang tuh masih keinget, bro. Nah, tapi aku pun saat ini juga masih berusaha supaya bisa memaafkan, bisa paling enggak bisa mengolah apa yang aku alami dulu supaya bisa menjadi suatu berkat gitu loh di kemudian hari. Seperti itu. Tapi kamu masih gitu nggak sih? oke. Masih kayak kontak-kontakan gitu nggak sih? Atau ya udah jadi kayak masa lalu gitu loh, udah nggak pernah kontak-kontakan lagi sama orang yang bully gitu. Itu sudah jadi masa lalu sih, bro. Sudah tidak pernah kontak-kontakan lagi. Tapi itu ya, yang bully kamu itu satu jurusan nggak yang di kuliah, atau udah beda kampus atau beda jurusan gitu? Oh, kalau di kuliah, sorry bro, kalau di kuliah sudah tidak lagi, bro. Oh udah ya. Cuma udah di SMA saja. Oh. Nah, dan sekarang kamu udah kerja kan ya? Nah, terus apakah ada pelaku bullying yang zaman SMA dulu itu malah justru sekarang jadi temanmu, atau justru mereka melihat kesuksesanmu gitu? Ada nggak? Sebenarnya kan aku tidak cuma 1-2 orang yang bully, tapi juga banyak. Tapi yang seangkatan dengan aku itu juga cenderung sudah bisa memaafkan. Tapi yang beda angkatan, nah itu yang belum. Kalau menurutmu tuh, kan kamu kan dulu waktu SMA kan dibully gitu kan. Terus kan sekarang kan kamu lagi berusaha kayak memaafkan dirimu dan juga teman-temanmu yang membuli itulah. Nah, menurutmu tuh kalau memaafkan itu berapa penting sih artinya buat kamu memaafkan orang lain? Kalau diukur dari angka persenan itu memaafkan itu seharusnya sekitar 90%-an lah. Harusnya setiap orang kalau punya kesalahan, kalau punya sakit hati itu harusnya secepatnya dimaafkan. Tapi kembali lagi, bagaimana luka itu bisa sembuh itu semua tergantung diri kita masing-masing. Kalau misalkan cepat sembuh, bisa cepat memaafkan, pasti kedepannya akan ada berkat dari Tuhan yang juga bisa mengalir. Memaafkan itu penting karena bisa membuka berkat-berkat yang mengalir dalam diri kita supaya bisa berjuang dalam usaha, dalam segala hal itu bisa lebih baik lagi. Terus yang kamu rasain gimana setelah kamu maafin teman-teman yang bullying gitu? Yang perasaannya muncul tuh apa setelah itu? Perasaannya waktu itu lega sih, bro. Jadi lebih kayak ringan gitu loh. Langkahku itu ketika waktu berjalan dalam keseharian itu jadi ringan. Jadi memaafkan sebenarnya juga mempengaruhi ke psikis kita ya, meskipun itu orang lain yang ngelakuin ke kita gitu, tapi juga mempengaruhi ke psikis kita gitu kan. Jadinya lebih ngerasa enteng, lebih ngerasa ringan. Iya, benar sekali. Kalau aku sih mikirnya gini ya, Wen. Kalau memaafkan itu ya penting, soalnya ya yang bener yang tadi aku bilang, soalnya kalau kita bisa memaafkan orang lain tuh langkah kita tuh rasanya enteng tuh, berarti beban pikiran udah hilang. Soalnya selain memaafkan, support dari orang-orang sekitar tuh juga penting, Wen. Kalau orang tua ngajarinnya juga baik, maksudnya ya udah dimaafin aja biar nanti ada balasannya sendiri, ya itu bener banget. Soalnya Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau kejahatan tuh dibalas sama kebaikan. Ya intinya memaafkan terus gitu kesalahan orang. Nah, jadi intinya maaf itu memang suatu hal yang sangat perlu kita lakukan dalam hidup kita ya. Siapapun lah, orang yang membuat kita kecewa, membuat sedih, entah itu ringan atau berat, tapi tetap alangkah indahnya jika kita bisa saling memaafkan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari tamu kita, Stefan. Silakan kamu beri closing statement atau tips bagaimana buat jadi orang yang bisa memaafkan. Silakan. Oke, buat para pendengar Garasi Kata Kita, kalau misalkan para pendengar saat ini yang mendengarkan ini dalam keadaan mungkin terpuruk, habis dibully, habis disakiti,
percayalah, kedepannya kalian akan bisa menjadi orang yang sukses dengan kalian yakin dalam diri kalian itu bisa merubah keadaan, bisa merubah mental kalian supaya bisa menjadi lebih kuat, bisa lebih percaya diri dalam menghadapi apapun. Dan yang paling terpenting, maafkanlah mereka supaya berkat Tuhan mengalir dalam diri kalian dan supaya jalan kalian, pekerjaan kalian, segala usaha bisa dilancarkan Tuhan seperti itu. Oke, mantap sekali. Oke guys, itulah dia episode 5 pada hari ini, dan kami berdoa, kami berharap supaya apa yang telah kami bahas ini dapat berguna, bermanfaat, dan pastinya dapat menginspirasi kalian semua yang sudah mendengarkan kita pada episode 5 hari ini. Oke, aku Wendy. Aku Yudis. Aku Stefan. Kami bertiga pamit. Bye. Bye. Sampai jumpa.